Literary decolonization theory itu adalah sebuah framework dan juga konsep yang sangat penting di dalam teori postkolonialism. Nah, decolonization atau dekolonisasi ini adalah konsep atau teori yang mencoba untuk memahami dan menantang warisan karya sastra kolonialis. Dalam hal ini adalah misalnya penulis yang dianggap adalah kolonialis atau barat begitu ya, atau juga karya sastra yang latar belakangnya itu menggunakan perspektif kolonialis. Nah, teori ini ingin mencoba untuk menghancurkan konsep atau perspektif kekuasaan yang digunakan oleh para penulis kolonialis tersebut di dalam karya-karya sastra mereka, di mana melihat bahwa daerah jajahan mereka dianggap inferior, dianggap lebih rendah, atau menggunakan perspektif dan gambaran-gambaran lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan atau perspektif dari negara-negara yang dijajah tersebut. Hello, welcome back to my channel everyone. Kali ini ya kita akan membahas mengenai teori decolonization atau literary decolonization theory yang merupakan bagian dari teori postkolonialism. Tapi memang kita akan fokus kepada salah satu tokohnya, teori yang diberikan oleh tokohnya yaitu Frantz Fanon. Namun begitu kita akan mulai dengan konsep secara umum mengenai teori decolonization ini ya. Baiklah, langsung aja ya. Jadi ada beberapa aspek-aspek kunci di dalam teori ini secara umum, decolonization, literary decolonization theory. Yang pertama adalah reclaiming indigenous voices. Jadi teori decolonization ini menekankan pada pentingnya memusatkan perspektif pada orang-orang asli di suatu daerah, begitu ya, yang selama sejarah itu sudah dimarginalkan, gitu ya, kemudian juga di silence atau dibuat diam, gitu ya, oleh kekuasaan dari kolonialis atau penjajah, begitu. Ini termasuk dalam hal ini reclaiming indigenous voices ini termasuk melihat tradisi sastra asli dari daerah tersebut, sehingga kita memiliki perspektif berbeda. Selama ini misalnya kita kan dipaparkan dengan penggambaran misalnya suku-suku Dayak gitu di Kalimantan dalam perspektif atau penjelasan dari orang barat yang mendapatkan informasinya dari para kolonialis yang menjajah daerah tersebut, sehingga melihat orang Dayak dengan sifat-sifat sedemikian rupa, ciri-ciri sedemikian rupa. Sebaliknya, dengan menggunakan reclaiming indigenous voices, aspek ini kita ingin melihat sebenarnya bagaimana sih perspektif orang Dayak melalui sastra-sastra lisan atau tulisan yang ada di sana, seperti itu. Kemudian aspek yang kedua adalah interrogating colonial representations. Nah, di sini kita mengkritisi bagaimana kekuasaan dari kolonialis itu atau penjajah itu tadi itu menggambarkan orang-orang yang dijajah mereka, termasuk budayanya atau keadaan tempatnya itu di dalam karya sastra. Jadi karya sastra dari kaum kolonialis itu menggambarkan rakyat tersebut, rakyat yang mereka jajah gitu ya, itu dengan gambaran tertentu. Maka ini dikritisi. Ini termasuk untuk melihat stereotip, kemudian ciri-ciri atau ideologi-ideologi yang ada di dalam teks-teks sastra yang menggambarkan rakyat atau masyarakat yang ada di suatu tempat tertentu yang mereka jajah. Begitu juga juga untuk melihat bagaimana dominasi pola pikir kolonialisme ini yang mengisi unsur-unsur penceritaan di dalam sebuah karya sastra.
Nah, itu mengkritisi dan menganalisis kembali ya, apakah benar seperti itu. Kemudian tentu saja decolonization ini menolak ya Eurocentrism. Eurocentrism ini adalah Eurocentric biases atau bias yang berpusat pada pola pikir Eropa gitu ya. Yang ada pada literary canons atau literary methodology, melihat bahwa karya sastra yang baik adalah semacam ini, kemudian metodologi yang benar adalah semacam ini, bahkan termasuk karakter-karakter tertentu di dalam karya sastra untuk menggambarkan masyarakat yang misalnya kita anggap berbudaya, kemudian civilized gitu, itu semuanya ada di Eurocentrism gitu ya, ada berada di Eurocentrism. Maka decolonization theory ini menolak itu. Nah, gini kan, ini termasuk di dalamnya adalah untuk melihat diversity yang ada di dalam non-Western literary traditions. Jadi gampangnya adalah Eurocentrism itu di-challenge, ditantang untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan atau perspektif dari sastra dari rakyat atau latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian language and translation. Di sini juga language plays a crucial role in colonial domination, and decolonization theory often examines the politics of language within literary text. Ini termasuk mengeksplorasi efek-efek dari terjemahan dari transmisi ideologi kolonial, termasuk peran bahasa dalam memasukkan ideologinya gitu ya. Jadi maksudnya meskipun ada terjemahan, tapi terjemahan ini juga perlu dianalisis. Jadi selain bidang sastra juga termasuk bidang terjemahan, di mana melihat bahwa ketika menerjemahkan misalnya karya sastra dari negara-negara yang dijajah ke dalam bahasa negara-negara penjajah, maka dipertimbangkan juga ideologi-ideologi apa saja, penggunaan bahasa yang dimasukkan, unsur-unsurnya itu dimasukkan di dalam proses proses penerjemahan ini gitu ya, yang merupakan ideologi dari si penjajah. Nah, begitu. Dan yang terakhir adalah decolonizing literary pedagogy. Nah, ini masuk ke dalam lahan pengajaran gitu. Di sini dilihat bahwa decolonization theory also extends to the classroom, where scholars advocate for the incorporation of diverse voices and perspectives into literary curricula. Jadi misalnya dalam pengajaran, terutama pengajaran sastra, maka perlu dipertimbangkan pula perspektif dan suara-suara yang berbeda, yang beragam, selain hanya pemikiran atau suara-suara dari penjajah, dari kolonial gitu ya. Tidak hanya menggunakan pola pemikiran Barat, tetapi juga sastra pemikiran dari mereka yang dijajah begitu. Nah, maka dari itu konsep-konsep ini kita gunakan di dalam teorinya si Fanon itu ya, Frantz Fanon ini. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam spesifik teori decolonization dari perspektifnya si Frantz Fanon. Di sini dijelaskan bahwa literary decolonization theory is a framework within postcolonial studies that focuses on understanding and challenging the legacies of colonialism within literature and literary studies. It examines how colonial powers have shaped the production, circulation, and interpretation of text, and seeks to dismantle the structures and power and domination embedded within literary canons. Jadi tidak hanya isi dari karya sastra itu sendiri, tetapi termasuk produksi, sirkulasi, dan interpretasi dari teks itu ya. Oke, kita lihat siapa Frantz Fanon. Frantz Fanon ini adalah Martinician psychiatrist, jadi punya latar belakang psikiatris ya, termasuk filosofer dan revolutionary. Is one of the most influential thinkers in the realm of decolonization theory. Karyanya, terutama buku yang berjudul The Wreck of the Earth
atau Le Don de la Terre menawarkan profound insights into the psychological and socio-political dimensions of colonialism and decolonization. Nah, latar belakangnya sebagai psikiatris itu memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pola pikir post-kolonialism di dalam bidang psikologi, gitu ya, di dalam perspektif psikologi dan psikiatri, begitu. Kita lihat apa. Nah, pertama, aspek-aspek kuncinya yang ada pada dia adalah critique of colonial discourse. Teori dari Fanon ini ya, melihat kolonialisme sebagai sistem dominasi yang dehumanizes both the colonizer and the colonized. Itu membuat si penjajah maupun yang dijajah itu menjadi sama-sama tidak manusiawi, ya kan? Karena teks kolonial itu memperkuat ideologi dan stereotip maupun dinamika kekuasaan dari kolonial. Jadi sama-sama tidak manusiawi gitu. Penjajah maupun yang dijajah tentu saja mereka hidup dengan tidak manusiawi, sedangkan penjajah melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi juga gitu. Selanjutnya adalah recentering indigenous perspectives. Jadi kemudian teori beliau ini menekankan pada pentingnya reclaiming gitu ya, indigenous identities and voices which is central to decolonizing literary criticism. Jadi orang-orang aslinya ya, identitas gitu ya, dan suara-suara dari orang-orang asli, orang-orang yang dijajah gitu kan. Caranya adalah dengan memprioritaskan analisis teks pada penulis-penulis orang-orang asli, suku-suku asli, orang-orang native gitu ya, atau pribumi dari tempat tersebut gitu. Kemudian menekankan pada perspektif para penulis tersebut serta menantang dominasi narasi kolonial di dalam literary canon atau kanon sastra gitu. Jadi menantang dominasi mereka yang menganggap bahwa kan para literary canon sementara ini kan ditulis kebanyakan, bukan ditulis ya, ditulis oleh orang-orang barat gitu, terutama sastra Inggris. Sedangkan kita tahu bahwa negara Inggris sendiri adalah negara kolonialis ya, di masa lalu yang menjajah hampir dari separuh negara di dunia gitu ya. Jadi maka sastra kanon dari mereka itu perlu dipertanyakan gitu. Jadi kita juga harus melihat dari karya-karya sastra dari negara-negara lain yang dijajah oleh Inggris. Jadi bukannya misalnya melihat narasi atau karya sastra yang ditulis oleh orang Inggris mengenai India misalnya. Nah, itu dipertanyakan dan ditantang. Kemudian kita melihat aspek berikutnya, interrogating representations of race and identity. Insights into the psychological effects of colonialism shed light on the ways in which race and identity are constructed and represented in literature. Nah, ini juga melihat, nah inilah sumbangsihnya, ya ini melihat bahwa ada efek-efek psikologi yang kuat dari kolonialisme di dalam hubungannya dengan race and identity yang dibangun dan direpresentasikan di dalam karya sastra. Jadi gampangnya seperti ini. Banyak sekali unsur-unsur yang bagaimana ya? Unsur-unsur atau pengaruh kolonialisme di dalam psikologi masyarakat yang dijajah ataupun yang menjajah, yang bisa kita baca di dalam karya sastra. Jadi bagaimana yang menjajah itu kemudian menjadi semakin sadis, kemudian tak berperikemanusiaan, atau menjadi semakin greedy atau tamak begitu. Sedangkan yang dijajah itu menjadi semakin menderita secara psikologis atau juga sama sadisnya karena membenci kolonialis dengan sangat begitu ya. Kemudian ada pula aspek selanjutnya adalah exploring the politics of language. Di sini menjelaskan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat dominasi sekaligus perlawanan, termasuk peran penerjemahan di dalam membentuk pemahaman
antar budaya. Jadi bahasa, terutama bahasa Inggris gitu ya, itu digunakan sebagai alat untuk mendominasi, dan sebaliknya juga digunakan alat untuk menentang. Maka bahasa Inggris digunakan untuk menulis karya sastra. Sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa apa saja, misalnya bahasa Spanyol yang digunakan oleh para penulis Filipina saat itu untuk menantang dan menentang perspektif kolonialis, atau juga bahasa Belanda yang digunakan para penulis Indonesia untuk menantang dan menentang perspektif bangsa Belanda terhadap Indonesia saat itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah decolonizing literary pedagogy ya. Jadi sangat berhubungan dengan, memang cirinya ini ya, berhubungan dengan penggambaran aspek-aspek teori decolonization secara umum. Di sini adalah advocation for the inclusion of diverse voices and perspective in literary curricula, challenging the dominance of Eurocentric canons and promoting a more inclusive approach to literary studies. Jadi ketika ingin mengajarkan studi sastra, literary study, kita tidak boleh hanya berfokus pada literary canon, misalnya pada karya-karya sastra klasik Inggris gitu ya, tetapi juga membuka kesempatan yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya kepada karya-karya sastra lain, terutama dari negara-negara yang dijajah, sehingga kita bisa membaca perspektif mereka, narasi mereka, dan pengalaman-pengalaman mereka melalui kacamata atau lensa mereka sendiri, gitu ya, bukannya dari negara penjajah. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah Fanon's theory of decolonization offers a complex and provocative analysis of the dynamics of colonial oppression and the possibilities for liberation, gitu kan. Jadi analisis provokatif tentunya ya, tentang dinamika colonial oppression atau penindasan kolonial dan kemungkinan untuk liberation. Liberation itu bukan sekedar pembebasan dari penjajahan, tapi pembebasan dari perspektif dan narasi-narasi dari kolonialis, karya-karya sastra kolonialis. Jadi kita tidak melulu melihat pada karya sastra barat dan kolonialis itu tadi, tetapi liberate ourselves to different sources of literary works, dan ya dari perspektif serta pandangan dan pengalaman dari karya-karya sastra yang lain, gitu ya. While some aspects of the work have been criticized, particularly his advocacy for revolutionary violence, his insights continue to inform debates and movements for decolonization around the world. Nah, salah satu konsep yang cukup fenomenal dan juga bisa kita bilang radikal itu adalah pemikiran Franz Fanon mengenai penggunaan kekerasan di dalam merebut kemerdekaan gitu ya. Itu juga menjadi yang sangat kontroversial. Tetapi di sisi lain, si Franz Fanon ini juga akhirnya berhasil membuat kita melihat dari sisi berbeda, bahwa bagi kita cukup wajar sebenarnya, suka tidak suka, bagi kita cukup wajar ketika kita mengamini penggunaan kekerasan dalam melawan kolonialisme, dan itu tergambarkan di banyak karya sastra. Karena kita sendiri mengalami, ingat cerita-cerita mengenai sejarah bangsa kita melawan penjajahan, yang dimana semuanya hampir 100%, hampir bukan semua, melalui kekerasan. Perjuangan dari Cut Nyak-Dien, perjuangan dari Sultan Hasanuddin, perjuangan dari Pangeran Diponegoro, itu semuanya digambarkan dengan kekerasan, gitu kan. Karya-karya sastra semua menggambarkan itu dengan sangat gamblang. Bahkan itu masih sangat
relatable dengan perjuangan misalnya masyarakat Palestina, yang bagi kita yang mengalami penjajahan itu sangat relatable gitu, bahwa masyarakat masyarakat Palestina itu melawan dengan kekerasan karena mereka juga ditekan dengan kekerasan. Mungkin akan berbeda halnya dengan pola pikir Barat yang melihat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah bentuk dari terorisme, radikalisme begitu ya, yang bagi beberapa orang, bagi masyarakat yang dijajah itu adalah bentuk dari perlawanan untuk mencapai liberation ya dan independence gitu, atau kemerdekaan. Oke, dan ini akhirnya ya, sudah saya lupa menyantumkan terima kasih, tetapi saya ucapkan saja thank you very much for your attention, dan pertanyaan-pertanyaan atau bila penjelasan dan presentasi ini masih membingungkan, teman-teman bisa bertanya di kolom pertanyaan, kolom komen, atau hubungi saya di email seriteorisastra@gmail.com. Bisa juga teman-teman bila tertarik untuk bergabung di dalam grup Telegram saya, maka silahkan hubungi saya ya, jangan malu-malu. Tapi jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, kemudian minta juga teman-teman yang lain untuk ikut menonton konten-konten saya di channel saya ini. Oke, thank you very much everybody, have a nice day and goodbye.